Okay, guys, thanks for joining with Miss Lee class. Hari ini adalah pertemuan kelima kita, dan kali ini kita akan membahas soal yang berhubungan dengan complete structure test ya. Jadi ada 15 soal yang akan kita kerjakan malam ini. Berikut soal pertama. Silakan dikerjakan dalam waktu 35 detik ya. Oke, time's over. Waktunya sudah habis, guys. Sudah didapati belum jawabannya untuk nomor satu? Ada yang tahu jawabannya untuk nomor satu? Nomor satu? Oke, Miss Bukan nih. panggil ya. Ya, Miss siapa ini? Miss Ina, Miss Ina. What is your answer, Miss Ina? Miss Ina, nobody? Miss Ira? Si Miss, Oh, Miss Ira Charlie. Oke, kenapa Miss Ira? karena di kalimat itu belum ada subjeknya. Belum ada subjeknya. How about the outermost layer of skin? Kalau the outermost layer of skin ini bukan subjek. Apa ya, lupa namanya kemarin. Jadi dia Oke, penambahan penjelas dari subjeknya itu sendiri. oke, good, good job, Miss Ira. Oke, mari kita bahas ya. Untuk kasus nomor satu ini, kita akan mengidentifikasi kata kerjanya dulu ya. Kata kerjanya itu yang mana? Nah, kata kerjanya ditemukan adalah is, ya, is. Kemudian the outermost layer of skin ini sepertinya bisa subjek, akan tetapi kok koma-koma gitu ya. Biasanya yang berdiri di antara koma itu adalah sebuah apositif. Apositif itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut penjelas sebuah kata benda. Nah, berarti yang ditanyakan di sini adalah subjek. Subjek utamanya apa gitu. Makanya jawabannya adalah Charlie di epidermis. Kalau misalnya kita pilih yang alfa, maka itu memang di sini ada subjek it, tapi ada verb lagi is di sini ya. Kalau misalnya ada it is, maka ini disebut kalimat, dan kalau ada kalimat maka di sini butuh yang namanya conjunction nantinya. Maka disebut kurang conjunction kalau kita pilih alpha. Kalau kita pilih bravo in the epidermis, maka dia itu bukan sebagai subjek, tapi sebagai object of preposition. Apa itu object of preposition? Masih ingat ya? Yaitu kata benda ya di epidermis yang diawali dengan kata depan. Di sini in itu namanya preposition alias kata depan. Dan kata benda yang diawali dengan kata depan itu tidak bisa menjadi subjek. Seperti itu guys. Oke, kalau misalnya kita pilih yang delta, maka sama seperti alpha, alasannya yaitu nanti kurang conjunction karena sudah ada subjek, kemudian ada verb lagi. Ya. Karena ada verb dua, maka nanti disebut kurang conjunction. Oke, ada yang mau ditanyakan dari nomor satu? Tidak ada. So, kita lanjut ke nomor dua ya. Nomor dua, 35 detik dari sekarang.
Ya, time's up. Ada yang tahu jawabannya? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Miss Jessica, maybe. Miss Jessica? Nobody? Miss Sophie? Miss Sofa? Nobody? Miss Yuka? Ya, Miss Sofa. Ya, Miss Sofa. Saya mungkin Miss Sorry? C. Charlie. Oke, Charlie, ya. kenapa itu Charlie? Kenapa? Ayo, kenapa? Karena Karena ada dua, ya. Sam Spade sama Rick Blaine gitu ya. Sam Spade iya sama Rick Blaine, ya. Karena ada dua tuh. Terus, udah gitu aja. dua dari karena kan ada tiga, terus cuman kayak menyebutkan dua dari mereka bertiga gitu. Oh, Rika ya ini ya? Iya kan. Oke. Spade. Menurut pemahaman Miss Sofa, tiga ya? Iya, Of them. Oke. Berarti jawaban Miss Sofa adalah Bravo. Charlie. Mungkin ada yang lain mungkin? Ya, Miss Ira. Delta maybe Hah? R2. Delta. Miss Ira Delta. Yang lain mungkin ada lagi? Delta juga. Delta juga. Oke. Yang jawab Delta kenapa itu? Alasannya. Kalau ini kan subjeknya sing plural, sama Spade and Rick Blaine. Hah? Kemudian lanjut verbnya are two of itu tadi. Oke. Good. Mungkin ada alasan yang lain mungkin? Oke. Langsung kita bahas ya. Untuk Sam Spade in The Maltese Falcon, and Rick Blaine in Casablanca. Jadi ini ada dua orang ya, Sam Spade sama Rick Blaine. Dan untuk in The Maltese Falcon, in ya, ini diawali dengan kata-kata in, maka ini adalah sebuah preposition ya, in di ya, kata depan di ini berarti sebuah nama tempat. Kemudian Rick Blaine di Casablanca seperti itu. Jadi ada dua nama orang dan dua nama tempat. Maka subjeknya adalah bukan in the Maltese sama in Casablanca, tapi Sam Spade sama Rick Blaine-nya. Nah, sudah ditemukan nih subjeknya ya. Nah, kan tetapi yang belum ditemukan di sini adalah kata kerjanya, ya. Karena di sini setelah titik-titik itu of Humphrey Bagot More Famous Rose itu nggak ada verbnya sama sekali. Berarti ini bukan kalimat. Maka kalau biar bisa menjadi kalimat, dia itu butuh yang namanya kata kerja atau verb seperti ini. Dan teman-teman lihat di sini ada of ya. Of itu menghubungkan, menghubungkan bisa kepemilikan ya, bisa juga menghubungkan adjektif, adverb seperti itu. Kata benda juga bisa. Kalau jawabannya adalah ya delta ya R2. Kenapa kok nggak A, Miss? Ya, karena kalau kita pilih A, berarti they are two. Di sini kurang koma. Nanti fungsinya seperti kayak apositif ya. Berarti some spade, titik-titik sama Casablanca itu nanti fungsinya menjadi apositif atau penjelas dari they. Tapi di sini tidak ada komanya ya. Gitu. Berarti untuk pilihan A salah. Dan kurang conjunction karena di sini ada subjek lagi gitu ya. Subjek. Kemudian untuk yang Bravo, two of them are. Kurang apa? Kurang koma ya. Kalau kita pilih two of them, benar, tapi ya kurang koma gitu. Karena di sini ada two of them, penjelas dari some speed itu tadi. Dan untuk yang Charlie, two of them tidak ada kata kerjanya, jadi dia bukan kata kerja. Otomatis yang kita cari adalah yang delta, yang ada kata kerjanya. Ingat untuk mengidentifikasi sebuah soal TOEFL itu pertama-tama yang teman-teman cari adalah kata kerjanya, ya. Kalau ada satu kata kerja berarti ada subjeknya satu. Kalau ada dua kata kerja berarti ada satu conjunction dan
dua subjek seperti itu ya. Untuk nomor 3, waktunya 35 detik dari sekarang. Oke, jawabannya teman-teman, ada yang bisa? Ada yang mau ngejawab? Salah nggak apa-apa loh. Yuka, Miss Yuka apa Miss Yuka? Miss Yuka, Yang B. bravo. Miss Yuka, bravo. Kenapa Miss Yuka pilih bravo? Karena ini kayak kebalikan gitu, bukan satu tapi dua. Kebalikan, oke. Pertanyaan yang di pertentangan maksudnya gitu ya. Oke, mungkin ada yang lain selain bravo, teman-teman? Delta. Delta. Miss Ira jawab Delta. Kenapa Miss Ira jawab Delta? Tadi selain bertentangan, di situ Mm-mm. ada subjek to compound sama has itu yang pertama. Subjek keduanya there uh, there are. Oke, oke. Thank you untuk penjelasan dari Miss Ira ya. Dan jawabannya akan kita bahas. Two compound microscope has not one. Two compound. Di sini meskipun two ya, dua, tapi di sini pakai has, nggak pakai have. Kenapa? Karena two, habis gitu ada hyphen ya. Ini ada tanda, apa sih namanya? Tanda strip ya. Itu menunjukkan kalau tidak berpengaruh sama perubahan kata kerja. Ya, alias dia itu tetap singular. Tuh guys, kalau ada tanda ini, tanda strip ya. Oke, jadi ini disebut sentence karena sudah ada verb di sini has not one, memiliki satu, tidak punya satu, has not one. To compound microscope has not one. Jadi sudah lengkap kalimatnya. Dan di sini permasalahannya adalah di titik ini yang ditanyakan apa? Dan ditanyakan adalah bisa jadi konektor ya, konektor. Masih teman-teman masih ingat dengan pasangan not only gandengannya but also ya. Kemudian not gandengannya but, both gandengannya titik-titik and titik-titik, between juga gandengannya titik-titik and titik-titik. Dan ini jawaban yang paling tepat adalah but ya. Jadi lebih disingkat. Kalau ada yang lebih singkat maka kita pilih yang lebih singkat gitu ya. But two lenses. Two compound microscope has not one but two lenses. Kenapa kok kita pilih yang Bravo kok nggak pilih Delta? Sebenarnya kalau Delta susunannya benar ya, but there are gitu ya. But there are two lenses karena sudah ada konektor, kemudian ada subjek sama verb gitu ya. Konektor subjek benar. Akan tetapi kita lebih memilih yang but karena lebih singkat ya. But ini bisa mewakili dari kembalinya ke subjek to compound microscope seperti itu. Oke. Jadi di bahasa TOEFL itu kita memang dianjurkan untuk memilih yang lebih singkat. Kalau ada pertanyaan yang seperti ini ya, ada pilihan yang membuat kita bimbang mau pilih ini atau ini gitu. Oke. Lanjut nomor 4, 35 detik dari sekarang. Oke, ada yang tahu jawabannya? Nomor 4, Mr. Abdul Kadir mungkin? Pas dulu Miss. Pas.
Miss Ina mungkin? Miss, tadi dari awal pertemuan connection WiFi ini agak bermasalah, Miss. Jadi Oh, I tadi mau see. tanya juga sama Miss, karena udah lanjut Hmm. bab 4, nggak apa-apa sih, Miss. Ya, ya. Di sini bolehlah tanya ya, setelah nomor 4 ya. Ya, oke, Kita Miss. bahas nomor 4 dulu. Ada yang lain? Mungkin ada yang bisa menjawab, mau menjawab nomor 4 ya. Nggak harus bisa ya, bisa. Soal salah juga boleh. Salah juga boleh. Karena kita masih belajar. Charlie, Charlie. Kenapa Miss Ira pilih Charlie nih? Kenapa? karena subjeknya sudah ada di Earth Crust Form itu, kemudian verbnya belum ada. Jadi di situ dari 4 pilihan jawaban yang ada verbnya auxiliary verb Charlie is first. Charlie. Ya, Oke. Yang ada verbnya cuma Charlie. Oke. Mungkin ada yang lain juga yang mau menjawab untuk nomor 4 selain Charlie. Yang alfa. Yuka pilih Alfa. Kenapa Miss Yuka pilih Alfa? Karena ada di situ formnya bentuk ed pas, jadinya live-nya juga first appeared pas juga. Oke, thank you. Mari kita bahas ya. The Earth's crust formed. Nah, the Earth crust formed itu adalah sebuah kalimat yang mana ditandai dengan adanya verb formed, ya. The Earth crust formed, ya. Kemudian untuk selanjutnya and life titik-titik in seas. And itu conjunction antar kalimat yang mana life itu adalah sebuah subjek yaitu kehidupan. Titik-titik in seas. Berarti ini adalah conjunction plus kalimat yang tidak lengkap. Yang tidak lengkap kurang apa? Yaitu kurang verb. Verb keberapa? Verb kedua. Kenapa? Karena and itu adalah sebuah paralel ya, paralel sentence. Maka kalau sebelumnya verb 2 formed, di sini juga harus verb kedua. Dan untuk verb kedua di sini ya tidak ada ya, hanya alpha. Jadi untuk pilihan yang tepat adalah alpha. First appeared. Seperti itu. Oke. Kalau kita pilih B ya, dia bukan verb. Karena ini ya, first to. To itu menandakan adanya, menandakan kalau dia itu to infinitive alias bukan kata kerja. Kalau kita pilih yang C, is first appearing, ya memang dia verb, akan tetapi kurang paralel ya. Jadi dia verb ing, is appearing, nanti nggak sesuai dengan kalimat sebelumnya. Kalau kita pilih D, apalagi ya, appearing itu bukan kata kerja, akan tetapi adjective ya. Kalau teman-teman melihat ada verb ing atau verb ketiga berdiri sendiri itu disebut adjektif alias bukan kata kerja, gitu ya. Oke, nomor 5. Oh iya, ada pertanyaan tadi ya. Oke, dari Miss Ina. Miss Ina mau tanya nomor berapa Miss Ina? Miss Ina. Miss Ina mana ya? Iya, Miss itu kita tunggu. Halo, Miss. Oh iya, Sorry, Miss Miss. Ina. Gimana Miss Ina? Eh, yang pembahasan ini tentang soal structure atau apa, Miss? Ya, yang Pembahasan malam ditanyakan. ini, Miss. Ya, Ya, kenapa pembahasan malam ini? agak mau tanya aja, Miss. Hmm? Materi hari ini tentang kompleks Oh, I see. structure ya. Tentang materi malam ini adalah kita membahas tentang soal structure ya. Kalau written expression-nya di di pertemuan terakhir nanti. Kalau malam ini Oh, kita bahas yang structure. baik, Miss. Terima kasih, Miss. Ya, dan untuk soalnya memang beda dari yang sudah Misli kirim. Kalau Misli kirim silakan dipelajari lagi ya. Kalau yang ini memang yang baru ya. Gitu. Oke. Kita sampai slide ke-5 ya. Oke, this one. Nomor 5. 35 detik.
Oke, ada yang bisa menjawab? Atau ada yang mau menjawab? Silahkan. Charlie, Miss. Charlie, Miss Ina pilih Charlie. Kenapa nih Miss Ina pilih Charlie? Loh, Miss Ina kok hilang lagi? Miss Ina ngilang guys, Mbak. Habis ini jawab terus hilang. Suaranya hilang. Oke, sambil nunggu Miss Ina konfirmasi. Teman-teman yang lain, ada jawaban selain Charlie? Aman ya. Kita bahas untuk nomor 5. The hard palate forms a partition. Itu adalah kalimatnya guys. Mana sih verbnya? Verbnya ini ya, forms. Forms. Kalau yang kalimat sebelumnya itu ada formed, verb 2. Kalau ini forms, verb ke-1. Verb ke-1 ada S-nya. Karena subjeknya adalah singular, the hard palate. Forms a partition. Kemudian, dulu. Kok langsung ini ya? Oke. Jadi teman-teman sudah tahu jawabannya kan ya? Jawabannya adalah bravo ya, between the mouth. Kenapa kok between the mouth? Di sini ada N ya, ada N. Between, tadi gandengannya N itu ada between-nya, between titik-titik and titik-titik. Nah, ini adalah between the mouth and nasal passages gitu. Kalau misalnya kita pilih yang delta, ya, karena ini sudah kalimat ya. It's between the mouth and nasal. Nah, berarti kurang conjunction. Karena and di sini bukan sebagai conjunction, akan tetapi sebagai penghubung antar frase ya, antar frase ini, the mouth gitu. Kalau is between juga kurang conjunction. Nah, kalau kita pilih yang alpha ini ya, the mouth gitu, the mouth. N plus N itu tidak sesuai dengan pola. Maksudnya apa? Noun plus noun itu tidak sesuai dengan pola. Gitu. Kalau misalnya a partition langsung the mouth itu kurang dia tidak tepat karena sebelum atau sebelum noun di sini itu harusnya adjektif seperti itu. Seperti contoh sederhana gitu ya, maksudnya contoh sederhananya seperti HP sama buku digandeng mobile phone book gitu kan kurang tepat ya. Jadi dia itu nggak sesuai pola. Kecuali kalau ada gandengannya seperti preposition gitu ya, kata depan. Misalnya buku sama pensil gitu ya. Book, pensil atau book and pencil seperti itu. Atau bisa juga of gitu, book of pencil seperti itu. Itu bisa ada of-nya. Nah, untuk partition, ini kan noun, ketemu langsung sama the mouth itu kurang tepat. Karena kata benda langsung ketemu kata benda. Gitu. Oke, untuk pertanyaan nomor 6. 35 detik dari sekarang.
Oke, ada yang mau menjawab? Nomor 6. Mr. Cahyo. Nobody? Miss Aulia Irfan? Miss Gebri? Pas nih, soalnya masih kurang ngerti di bagian ini. Oke, it's okay. Mr. Kader? Mr. Kadir, Miss Jessica? Pas, Miss. Kurang ngerti. Oke, masih kurang paham ya. Oke, semoga nanti pas ngerjain soal TOEFL beneran bisa ngejawab ya. Oke, langsung kita bahas berarti ini. Untuk when food accumulates against the eardrum. Jadi teman-teman melihat ada kata kerja nggak di sini? Melihat ya, di sini ada accumulates, when fluid accumulates. Nah, ini adalah kata kerja accumulates, tapi di sini ada conjunction yang namanya when ya. Ketika, ya ketika titik gitu. Kalau kalian melihat kata-kata ketika ada di depan, itu kalimatnya menjadi induk apa anak. Nah, ciri-cirinya kalau misalnya dia tidak bisa berdiri sendiri, berarti dia itu anak kalimat gitu. Jadi kalau ketika ada anak kalimat, maka dia butuh induk kalimat. Karena when itu sama sampai akhir itu nggak bisa berdiri sendiri karena ada ketika. Gitu. Masa iya sih bisa tiba-tiba kita ngomong ketika hujan turun gitu aja tutup, kan nggak itu ya. Ketika hujan turun titik kan nggak mungkin, pasti ada lanjutannya. Ketika hujan turun aku tergesa-gesa pulang atau apa gitu ya, ada kalimat seperti itu. Ketika hujan turun itu namanya anak kalimat, aku pulang tergesa-gesa itu namanya induk kalimat. Kenapa? Karena tanpa ketika hujan turun pun aku pulang tergesa-gesa itu sudah lengkap artinya, maksudnya sudah jelas maknanya. Kalau ketika kan bikin kita kepo ya, kayak ada part-partnya gitu loh kalau kita komen. Misalnya kalimatnya cuma when aja, maka untuk di sini ini adalah kalimat yang disebut dependent clause atau anak kalimat, yang mana kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri seperti itu. Kemudian koma, ada koma. Setelah koma berarti kalimat lagi. A second more insidious type of titik-titik. Dan a second more insidious type itu namanya independent clause, tapi nggak lengkap gitu. Maka dia butuh apa? Gitu ya. Dan ini itu menandakan sebuah kata benda ya, kata benda a second setelah di sini adalah kata penjelas dari ini more. Second ini masih keterangan, more masih keterangan, insidious juga masih keterangan, type of, nah ini juga masih keterangan. Ya, ini masih keterangan semuanya. Second, more, insidious, type itu masih keterangan. Yang belum ada di sini adalah noun sama verbnya. Yang paling utama belum muncul. Noun sama kata kerjanya. Setelah of itu pasti kata benda ya. Kata benda sama kata kerjanya mana? Oke, dari ABC yang termasuk noun sama verb yang mana guys? Ada yang tahu nggak? Alpha, Miss. Alfa, Alpha, oke. Miss. Alfa ya. Karena ada media, Miss. Oke, good. Memang benar. Jawabannya ada alfa ya. Good. Mungkin ada yang ditanyakan untuk nomor 6. Kalau misalnya kita pilih B, developing otitis media, media itu ya. Jadi dia developing itu bukan kata kerja. Ingat ya tadi misalnya bilang apa kalau ada kata kerja bentuk verb ing ya, verb ing atau verb ed atau verb 3 gitu ya, yang berdiri sendiri itu bukan kata kerja, tetapi kata sifat. Ini kata sifat. Kalau misalnya kita pilih C di the development of otitis media ini nggak ada kata kerjanya sama sekali. Kalau kita pilih delta to develop, nah to develop itu bukan kata kerja ya, meskipun di sini seperti kata kerja karena diawali dengan to itu bukan kata kerja, tapi namanya to infinitive. Jadi pilihannya adalah alpha. Oke, lanjut nomor 6, 35 detik dari sekarang.
Okay. Anybody know what the answer is? Kok diem-diem baik? Ayo, yang mana nih jawabannya, guys? Charlie, Miss. Charlie. Kenapa sih pilih Charlie? Kenapa? Kok nggak Em, apa? Sama ya, identify a limited ini juga identify a limited, cuma bedanya number sama amount gitu aja. Apa feeling aja gitu? bingung, Miss. Bingung, oke. It's okay, bingung Tadi adalah awal udah dari. dapat ininya, Miss, tapi bingung lagi, Miss, pas Miss tanya. Oke, sudah biasa ya seperti itu ya. Oke, Miss. Oke, kita bahas ya. Some general theories of motivation ini adalah kata benda ya, yang mana ditandai dengan adanya some. Nah, some itu beberapa. Some general theories. Jadi setelah di sini penjelas ya, kemudian di sini kata sifat general, kata sifat some general, habis itu baru ada kata benda theories of motivation. Teoris, ingat ya, di sini ada of-nya. Kenapa? Karena teori sama motivation ini sama-sama kata benda, jadi nggak bisa dijadiin satu kecuali ada pemisah yaitu of gitu ya. Mengapa ada of di situ? Jadi ini adalah sebuah subjek yang mana subjeknya adalah dalam bentuk apa guys? Dalam bentuk plural apa singular nih? Hah? Some general theories ini subjeknya jamak apa tunggal? Halo? Plural. Plural, oke, ya benar ya, karena di sini ada ES-nya, some general theories. Emang setelah some itu harus jamak ya? Enggak, setelah some itu bisa juga tunggal. Contohnya some plus uncountable noun, ya. Some plus benda yang nggak bisa dihitung, contohnya ya kayak some water, some apa ya, some air, some money, seperti itu. Itu kan nggak bisa dihitung ya. Jadi makanya tetap singular. Nah, untuk kasusnya di sini itu setelah some adalah plural, yang mana theories di sini bacanya theories of motivation. Jadi untuk subjek utamanya adalah ini, teoris ya, teori. Setelah of ini nggak usah dihiraukan. Mau misalnya di sini ada motivation, ada S-nya, terus di sini teorinya cuma satu gitu, nggak usah dihiraukan setelah of-nya. Kenapa? Karena ini hanya sebuah preposition, object of preposition gitu. Oke, subjeknya udah ketemu, berarti di sini yang belum ada apanya? Verb-nya ya. Mana sih verb-nya di sini ya? From which other motives develop, ini juga bukan, nggak ada kata kerjanya ya. Kok ini motif kata kerja bukan? Bukan ya, karena ada other. Other itu penanda adanya kata benda, other motives. Oke. Berarti verb-nya ini plural apa singular verbnya? Kalau subjeknya plural berarti verbnya juga plural gitu. Jadi antara Alfa sama Charlie jawabannya. Nah, yang bikin bingung itu apa? Yang bikin bingung adalah kita pakai number apa pakai amount gitu. Nah, untuk ini adalah benda yang bisa dihitung. Itu pakai number apa amount? Masih ingat nggak teman-teman? Kalau bisa dihitung pakai amount atau number? Yang bisa dihitung number, Miss. Oke, jadi jawabannya adalah number. Identify a limited number. Good job.
Jadi kalau amount itu verb penanda uncountable ya. Oke, untuk nomor 8. Oke, 35 detik. Oke, teman-teman silakan menjawab nomor 8. Silakan tinggal pilih aja A, B, C, D. Miss Sofa, Miss Jessica. Saya pilih alfa, Miss. Oke, Alfa. Kenapa pilih Alfa, Miss Sofa? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Yang lain mungkin selain Alfa, selain pilihan dari Miss Sofa mungkin? Miss Ira? Delta. Miss Ira Delta. Kenapa Miss Ira pilih Delta? Setelah where itu butuh subjek. Oke, Udah subjek. start. Ya. Oke, subjek. Oke, let's check it out. Untuk before the Statue of Liberty arrived itu tiba-tiba kita bilang sebelum gitu, berarti dia kalimat yang masih butuh kalimat yang lain ya, berarti namanya independent clause, anak kalimat. Yang mana sudah lengkap anak kalimatnya, yang mana subjeknya adalah the Statue of Liberty, verbnya adalah arrived. Oke, kemudian kedua ada newspaper invited. Nah, ini ada subjek, kemudian ada verb newspaper invited. Ini namanya dependent clause. Loh, kebalik ya. Kebalik, guys. Ini namanya dependent, ini dependent. Kebalik ya, sorry. Mesti kebalik ya. Ini induk kalimatnya newspaper invited the public to have determined. Ya. Jadi udah lengkap di sini, kalimat keduanya udah lengkap, ada penghubung before, terus verbnya juga ada 2. Nah, kalau verbnya ada 2 berarti penghubungnya 1. Tapi di sini ada penghubung lagi where. Berarti otomatis setelah penghubung itu harus kalimat lagi. Apakah setelah where di sini kalimat? Ya, harus kalimat. Maka caranya bikin kalimat adalah harus ada subjek sama verb. Seperti itu. Nah, untuk place di sini, apakah dia termasuk verb? Hah? Ya, dia termasuk verb. Ya, dia itu termasuk verb. Verb keberapa? Ya bisa jadi verb ketiga, bisa jadi verb kedua, seperti itu ya. Tergantung sama subjeknya. Kalau subjeknya ketiga, maka dia itu pakai verb ketiga. Nah, kalau kita lihat di sini subjeknya, sepertinya ya, sepertinya. Nah, benda, itu benda. Jadi yang dicari adalah subjek plus auxiliary. Auxiliary yang mana pelengkap dari kata kerja placed. Oke, jadi jawabannya adalah delta. The statue should be where the statue should be. Yang mirip yang mana ya? Mungkin ada yang pilih alpha. Should the statue be? Nah, where should the statue be placed? Kalau ini namanya apa ya? Kayak kalimat pertanyaan ya. Where should the statue be? Where should? Jadi setelah where langsung should itu namanya kalimat pertanyaan ya. Kalau ini kan bukan kalimat pertanyaan, tapi kalimat pernyataan. Maka setelah where harusnya subjek dulu gitu. Kalau langsung auxiliary should, berarti nanti kalimat pertanyaan. Maka untuk alpha,
Kita eliminasi. Kalau kita pilih B, where the statue being placed, maka kurang tepat. Ya, kurang tepatnya itu di mana? Di sini pakai being gitu. Being. Jadi sedang. Padahal di sini tidak ada apa ya namanya? Tidak ada keterangan waktu sedang sama sekali gitu. Entah itu now, entah itu at present, seperti itu nggak ada ya. Kemudian untuk yang C, it should be the statue placed, itu harusnya it should be aja boleh. Karena di sini ditambahin the statue, maka nanti kebanyakan noun, seperti itu. Nomor 9, 35 detik. Oke, ada yang tahu jawabannya? B, Miss, karena Hah? Bravo, Miss. Bravo, Miss Ina. Oke, Miss Ina pilih Bravo. Kenapa itu Miss Ina pilih Bravo? Karena di situ kurang conjunction, Miss. Kurang conjunction. Oke. Ada yang lain selain Bravo? Aduh, diem-diem baik ya. Lanjut. Daily worker grievance. Jadi DW apa sih ini? DNW itu singkatan dari daily worker ya, itu pekerja harian lepas gitu. Daily worker grievance. Ini pionir. Pionir itu verb ya. Jadi pionir itu verb. Verb keberapa? Verb kedua. Kenapa dia jatuh setelah subjek langsung ya? Subjeknya orang berupa orang, nama orang di sini, maka di sini verb kedua. Oke. Pionir apa? Many of the stylistic features and filmmaking techniques. Gitu. Jadi setelah kalimat ini kalimat sempurna ya, nomor 9 itu kalimat sempurna. Akan tetapi di sini ada titik-titik as the Hollywood standard. Gitu. Jadi yang ditanyakan adalah misalnya kita pilih A ya. Nggak mau. Nggak muncul jawabannya ya. Nah ini. Nah, ini adalah sentence satu tadi ya, Mas sudah jelasin. Kemudian kita kalau pilih alpha misalnya, that established. That established. Boleh sebenarnya, boleh. Akan tetapi established ini nggak bisa berdiri sendiri karena ini that-nya ini, ya, that-nya ini merangkap sebagai subjek, yang mana subjeknya adalah stylistic features and filmmaking, yaitu kata benda bukan orang. Nah, kalau misalnya setelah that itu langsung establish, maka dia verb 3. Dia itu fungsinya menjadi verb ketiga. Gitu. Tapi dia itu butuh helping verbs. Jadi kata kerja pembantu ya, selain auxiliary, kata kerja pembantu juga bisa dalam bentuk yang seperti be ini, became seperti itu. That became established. Jadi established di sini sebagai apa namanya? Verb 3 dari became verb 2. Teman-teman lihat di sini ada pionir ya. Pionir di sini adalah verb kedua. Jadi kita butuh verb 2 gitu kan. Yang mana became ini verb kedua. Gitu. Kalau misalnya kita pilih A ya. A itu sebenarnya benar kalau ditambahin is gitu boleh. That is established. Seperti itu boleh. Oke. Kalau masih bingung nggak apa-apa. Dan yang lainnya nanti nggak bingung ya. Bingung 1, 2, 3 nggak apa-apa.
Yang penting teman-teman itu menguasai soal yang seperti apa, nah itu aja ditekuni gitu ya. Karena nggak harus bisa semua kan ya. Oke, nomor 10 guys. Oke, ada yang tahu teman-teman jawabannya apa nomor 10? Oh, sepi. Halo. Masa udah ngantuk? Alfa, Miss. Alfa. Kenapa pilih Alfa, Miss? Karena ini kayak soal passive voice misalnya karena ada by itu, Miss. Oke, karena passive voice ada by. By. Ya. Oke. Terus karena ada producer ya, itu kan verb 2, Miss. Jadi lebih fokus ke yang diakhiri are them. Miss. Oke. Ada yang lain selain Alfa? Tim baik. Selain Alfa? Miss Ira? Sama Ya. alfa juga. Hah? Sama Sama? alfa. Ya. Sama Alfa, oke. Untuk nomor 10, ya, hydroelectric power can be produced itu adalah kalimat pasif, ya, kalimat pasif. Produced by, produced can be produced by. Jadi ini kalimatnya sudah apa ya? Sudah lengkap ya, sudah lengkap. Kalau teman-teman melihat jawabannya adalah alpha, by water basins are dammed, berarti dia kurang apa coba? Ini kan sudah kalimat lengkap ya. Hydroelectric power can be produced gitu. Nah, setelah by di sini harusnya apa? Nah, harusnya setelah by itu adalah kata benda ya kan? Setelah by, ini be produced by apa? Nah, misalnya the floor is swept by me gitu. Lantai itu disapu olehku by me. Jadi di sini setelah by itu harusnya noun dalam bentuk objek. Nah, objek itu pasti kata benda ya kan? Kemudian di sini ada and using tidal flow to run turbines. Oke. And setelah and di sini using tidal flow run turbines itu bukanlah sebuah kalimat ya, and using tidal flow. Karena di sini using itu adalah adjektif ya, adjektif. Jadi setelah by di sini adalah PR-nya kita harus mencari noun gitu loh, guys. Kalau misalnya kita pilih A, ini kan water basins ya, by water basins. Ya benar water basin. Akan tetapi ada lanjutannya are them. Nah, are them itu adalah verb ya. Are them itu adalah verb. Yang mana verb itu butuh yang namanya subjek. Nah, apakah water basins ini bisa sekaligus menjadi subjek ketika menjadi objek? Tidak bisa. Ya, jawabannya untuk alfa kurang tepat ya. Kalau misalnya kita pilih yang delta, by dams in water basins, seperti itu. By dams
in water basins. Di sini ada in preposition ya, preposition. Dams itu adalah kata sifat, jadi tidak bisa ditambahin s ya, jadi kurang tepat untuk pemilihan katanya. Kalau misalnya kita pilih Charlie to them, berarti dia to infinitive, berarti kurang tepat karena setelah by harus objek ya, kata benda. Dan yang paling tepat adalah kata benda yang ini, dam water basin. Jadi dam di sini sebagai adjektif ya, adjektif dari kata benda water. Jadi ini namanya noun phrase ya, dam water basins. Itu guys. Jadi ini kayak seolah-olah jebakan gitu loh ya. Jadi harus jeli. Memang verbnya produce, akan tetapi di sini tidak ada conjunction sama sekali. Gitu. Karena apa? Karena setelah n di sini tidak ada kata kerja maupun kalimat gitu loh, nggak ada. Cuma langsung using gitu aja. Kalau kan misalnya sudah kasih tahu ya, kalau ada verb ing berdiri sendiri atau verb tiga berdiri sendiri itu bukan kata kerja, tapi kata sifat. Namanya adjective clause. Jadi kalau adjective clause itu maksudnya adalah keterangan tambahan dari sebuah kalimat yang mana di sini menjelaskan objeknya gitu, yang menggunakan gitu. Kalau di bahasa Indonesia kan artinya itu yang menggunakan gitu. Oke, banyak sekali jebakan dalam soal TOEFL ya guys ya. Nomor 11. 35 detik. Alfa, Miss. Alpha, oke. They were opposing. Kenapa pilih alpha? Karena ada komanya, Miss. Di Ada kayak komanya. Oke, ada komanya. Oke, ada komanya. Komanya ada berapa? Ada dua ya. Ada yang lain nggak? Teman-teman ada yang lain nggak untuk nomor 11 ini selain alpha? Oke, langsung kita bahas ya. Untuk nomor 11, kita lihat di sini mana sih kata kerjanya ya. Ternyata Abraham Lincoln dan Jefferson ini adalah sebuah kata benda dan itu kemungkinan besar adalah subjek utama gitu, subjek utama. Setelah koma di sini, ya, setelah koma di sini, kemungkinan besar dia adalah penjelas ya, penjelas dari si Abraham gitu. Kemudian ada of, sebelum of pasti kata benda. Ya, sebelum of pasti kata benda atau kata sifat atau penjelas gitu. Nggak mungkin kata kerja gitu ya. The Union and the Confederacy during the Civil War. Kemudian koma. Nah, komanya ada dua nih. Jadi kalau komanya ada dua, kemungkinan besar subjek utama di sini penjelas atau apositif ya, habis itu koma, habis itu kata kerja were. Berarti ini adalah satu kalimat yang panjang gitu. Jadi kalau ini adalah satu kalimat yang panjang yang mana kata kerjanya adalah were, ya were. Born ini born ini juga kata kerja yaitu kesatuan dari were sama born ya, were born. Ya, were born kalimat pasif. Kemudian titik-titik ini yang ditanyakan adalah selain kata kerja. Jangan sampai pilih kata kerja untuk yang titik-titik di sini karena sudah ada kata kerja di sini gitu. Jadi untuk A, B, C, D yang tidak ada kata kerjanya yang mana? Kalau kita pilih A, ini ada kata kerja were. Ya, berarti salah ya. Jangan dipilih. Untuk Bravo ini juga ada were, ada kata kerja were. Ini juga kurang tepat. Jadi antara Charlie sama Delta.
Ya, antara Charlie sama Delta. Untuk itu jawaban yang tepat adalah Charlie, gitu ya, Charlie. Kenapa kok Charlie kok nggak Delta gitu ya? Presiden opposed. Kalau kita pilih presidents opposed, opposed itu berarti eh, menjadi verb nanti opposed-nya, verb kedua ya, karena koma presiden opposed. Padahal di sini ada verb were gitu. Jadi opposed di sini bukan verb ketiga tapi verb kedua. Karena di sini diikuti langsung oleh si subject presidents. Jadi yang benar adalah Charlie opposing presidents gitu. Karena masih menjelaskan si Abraham opposing presidents of the Union and the Confederation. Jadi untuk pilihan yang tepat adalah Charlie. Nomor 12. Gampang ini guys. Ini konsepnya seperti nomor sebelumnya tadi. Kalau ada yang lebih pendek, ngapain yang panjang gitu ya. Kalau nomor 12, kita lihat di sini ada stock. Itu kemungkinan besar adalah sebuah subjek ya, karena kata benda ya. Ditandai dengan adanya sebuah stock. Titik-titik, at. Nah, setelah at itu adalah preposition. Ini adalah preposition uninflected, berarti setelah at itu nggak usah dihiraukan ya, karena dia hanyalah sebagai eh, apa ini namanya object of preposition karena jatuh setelah preposition. Kemudian di sini ada verb is called. Is called ini sebagai kata kerja. Jadi a stock is called a watered stock. Nah, a watered stock itu watered sebagai kata sifat ya. Jadi, ini adalah kalimat yang sudah lengkap. Sudah ada subjek, sudah ada verb. Berarti yang dicari di sini bukan kata kerja. Jangan sampai kita memilih kata kerja di sini ya. Kalau kita pilih B, ini juga termasuk kata kerja karena ada is. Kalau kita pilih C, ini apalagi ada is lagi. Kemudian ada it, nanti double subjeknya. Kalau kita pilih delta, ya, which issued, jadi a stock which issued at influence price is called. Nanti berarti dia ada dua kata kerja di sini. Issued sama is called. Tapi ada penghubung which. Sepertinya benar gitu ya. Karena apa? Karena ada penghubung, terus kata kerjanya ada dua. Akan tetapi kita pilih yang lebih singkat, yaitu a stock issued. Ya, jadi untuk TOEFL itu memang kita harus pilih yang lebih singkat. A stock issued. Stock yang issued at uninflated. Kalau which juga bisa sebenarnya. A stock which issued bisa, tapi kita pilih yang lebih singkat. Seperti konsep yang nomor sekian tadi ya sebelumnya ada. Oke, untuk selanjutnya nomor 13. Sampai nomor 15 ya guys ya. Oke, ada yang tahu jawabannya nomor 13? 13, ada yang tahu? Langsung ya kita bahas ya. Untuk the leaves of the white mulberry provide food, ini adalah kalimat yang sudah lengkap karena the leaves itu subjeknya, provide itu verbnya ya. The leaves provide, kemudian koma. Nah, setelah koma ini kita mencari apa? Kalau kita melihat di sini ya, misalnya kita pilih alpha, Wuskakens. Wuskakens ini adalah adjective clause
penghubung antar kalimat. Whose curtains, silk fabrics are woven. Whose curtains. Jadi kurang tepat untuk pemilihan artinya ya, whose curtains. Whose curtains, karena kalau secara grammatical memang benar ya, ada penghubung antar kalimat whose, habis itu curtains silk, ya, curtains silk, apa sih itu sutra ya, sutra curtains, kepompong ya, kepompong sutra gitu. Aduh, ketahuan guys jawabannya. Jadi dia kurang tepat karena ini ya, apa ya? Ada arti ada penghubung lagi gitu loh, penghubung selain penambahan dari whose yang mana. The leaves of the white mulberry provide food from silkworm, dari gitu, from whose curtains, dari apa sih silkworm itu, oh dari ini gitu, makanya dia butuh kata penghubung from. Nah, TOEFL itu gini guys, 30% memang kita harus tahu artinya gitu ya. Selain kita tahu rumus, kita juga harus tahu arti ya. Oke, jadi ini salah satu pertanyaan yang memang membutuhkan arti. 1 sampai nomor 15 mungkin ada 1-2 pertanyaan yang kita memang harus tahu artinya ya. Di The List of White Mulberry itu kayak menyediakan makanan untuk cacing apa sih ini? Yaitulah ulat sutra ya. Dari apa sih ulat sutra? Dari Wuskaken Silk Fabrics are woven, yang mana itu tadi fabricsnya ditenun gitu. Jadi jawabannya adalah delta. Oke. Semoga nanti bisa dipahami ya teman-teman ya. Nomor 14 ini gampang banget loh. Not only the titik generate energy, but it also produce fuel for other fusion reactors. Dan di Miss Lee udah jelasin, not only gandengannya but also. Ya memang benar, not only titik-titik di sini sudah ada but also. Akan tetapi yang harus kita pahami adalah setelah not only itu kata atau kalimat, dan setelah but also itu kata atau kalimat. Dan ternyata di sini diketahui setelah but also itu adalah kalimat, yaitu it produces. Nah, ini kalimat, berarti setelah not only juga harus kalimat. Jadi untuk A, B, C, D kita juga harus memilih yang kalimat. Yang mana kalimatnya? Kalau kita pilih alpha, dia itu bukan kalimat karena a nuclear breeder reactor itu hanya kata benda, frase. Kalau kita pilih bravo, it is a nuclear breeder reactor. Ini kemungkinan besar ya, not only it is a nuclear breeder reactor, kemungkinan ya karena dia ada subjek sama verb. Untuk Charlie, does a nuclear breeder reactor. Jawabannya adalah C. Kok bisa ya? Jadi teman-teman ini adalah sebuah inversion ya. Teman-teman pernah, teman-teman itu kan ya tahu cara membuat kalimat pertanyaan ya. Kalimat pertanyaan itu pasti diawali dengan yang namanya auxiliary ya. Nah, sama halnya ketika kita mau membuat kalimat not only itu bisa ya, bisa dijadikan inversion. Maka kalimat negatif di depan, not only, setelah not only langsung auxiliary gitu. Jadi kalimat soal TOEFL itu paling sering muncul juga soal inversion yang mana ditandai dengan adanya uh, negative expression seperti not only, never, uh, scarcely, jarang, sometimes di depan ya ada keterangan negatif di depan, itu setelah keterangan negatif itu pasti diikuti di sini kata kerja gitu. Dan di sini biasanya dalam bentuk auxiliary seperti ini adalah does. Does a nuclear breeder reactor generate energy gitu. Oke, does. Kenapa kok di sini pakai does, bukan pakai is ya? Karena di sini adalah kalimat verbal ya. Jadi pakai does itu generate di sini. Generate itu verbal ya, verb generate itu guys. Terakhir ini kayak bonus nomor terakhir ya. Ada yang tahu nggak nomor terakhir ini? Bravo. Oke, jawabannya adalah bravo. Good. Jadi bukan delta ya. Oke, oke.
Karena kita pilih yang singkat ya. Jadi the compound microscope has not one but two lenses. Oke, thank you for joining my class for today. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. And see you on the next meeting. Insya Allah hari apa ya? Hari Senin kayaknya ya. Hari Senin insya Allah kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.